Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Zijin Shenlong, Little Phoenix dan Dragon Baby mengikuti Chenan dan terbang menuju kota suci Baidan. Yinlong Jiasili melirik Zaris dan 3 kekuatan super lainnya, dan kemudian terbang menuju kota. Chenan terbang ke pusat kota suci dan mendengarkannya, dan mulai berpikir tentang tindakan balasan. Oh, tongkat dewa besar menyala. Kali ini aku benar-benar mendapat masalah. Baby Dragon menunjukkan sakit kepala yang langka. Phoenix kecil juga dengan takut-takut berkata, aku baru saja meninggalkan hutan abadi yang berbahaya, dan sekarang aku bertemu 3 penjahat besar, apa yang bisa kulakukan sekarang? Naga emas berkepala 3, iblis berkepala 6, dan dewa pejuang Zaris, mereka telah terbang ke 3 arah, benar-benar seperti yang mereka katakan, menunggu Chen Nan untuk memilih arah melarikan diri, dan kemudian mereka mengambil tindakan intersepsi. Dalam beberapa hari terakhir, kota suci Baidan tidak tenang. Pergerakan tidak biasa dari lapisan ke-18 neraka hampir membuat semua Tuan Xuanji waspada di situ. Banyak orang datang ke sini untuk mendengar berita itu. Sekarang banyak pembudidaya di kota telah melihat Chen Nan dan beberapa dewa dan binatang buas di langit. Banyak orang melihat mereka dengan terkejut, karena bahkan jika ada master dari alam mendalam, mereka diam-diam datang, di mana mereka akan seperti mereka. Ayunan besar berhenti di langit di atas kota suci. Namun, tak lama kemudian orang-orang di kota itu tidak akan terkejut, karena ada lebih dari selusin bayangan terbang cepat di langit. Dia dihukum oleh Zijin Shenlong, dan mereka yang terpengaruh akhirnya ditemukan di sini. Mereka melihat sekelompok Zijin Shenlong dan yang lainnya dari jauh. Orang-orang ini terbang dengan gigi mereka. Oh, dia paman naga, dan Failai bahkan dalam hujan di malam hari, dan orang-orang ini mengejar ketinggalan. Bukankah aku sengaja memprovokasi hukuman? Bukankah itu berarti bahwa beberapa orang dimasak secara elektro saya sangat membenci saya? Zijin Shenlong mengeluh bersalah. Kamu malu untuk mengatakan, kamu tidak tahu betapa berbahayanya hukuman surgawi yang kamu bawa. Yinlong Jiasili memarahi. Orang-orang di kejauhan berteriak dan dengan cepat mendekati sini. Sialan ular berkaki 4, kamu sangat berani, kamu datang ke sini dan membunuhnya. Bunuh ular bau arogan ini. Wajah ungu Zijin Shenlong tiba-tiba berubah menjadi hijau. Jika tuan-tuan ini bergerak ke arahnya, itu benar-benar akan menjadi tempat kematian. Setelah melakukan Blood Dragon Dava, itu sudah terluka parah, dan tidak mungkin mengambil risiko lagi. Sekarang ada 3 kekuatan besar yang membela ketiga partai, dan sejumlah besar tuan telah menyerang baru-baru ini. Chen Nan dan partainya benar-benar dalam bahaya. Sial, udang kecil ini juga mengacau, itu benar-benar naga paman yang menjengkelkan. Yang membuat Chen Nan dan yang lainnya bahkan lebih marah adalah bahwa naga berwarna-warni Randroni juga memegang tubuh hitam hangus yang dicincang oleh Tian Lei, dan bergegas mendekat dari kejauhan. Itu membenci naga bajingan, tidak ada pembunuh, tetapi setelah makan kerugian besar, rasanya wajahnya rusak, dan tidak lagi meninggalkan tangannya, menari tubuh naga besar, melemparkan bayangan besar di tanah, membunuh dan membunuh datang. Oh, tongkat dewa besar sudah menyala. Kita berada di arah yang benar untuk memilih arah, kalau tidak kita akan diserang oleh begitu banyak orang, tidak kalah dengan ketiga kuat itu. Oke, mari kita coba menerobos. Chen Nan berkata dengan suara, sekarang angkat arloji Anda, dan dari arah mana Anda akan menerobos. Saya pribadi lebih suka arah naga emas berkepala 3 ciaras. Baby Long berkedip lebar dan berkata, aku setuju. Hal kecil ini licin dan jelas memahami situasi saat ini. Relatif mudah untuk berjalan ke arah ini. Oh, kalau begitu aku juga memilih arah ini. Phoenix kecil berbisik, itu masih sedikit, dan sepertinya sedikit ketakutan pada saat hidup dan mati ini. Wajah Zijin Shenlong memerah, dan tentu saja dia tahu mengapa Chen Nan dan bayi naga memilih arah ini, terutama karena naga perak Jiasili telah bersama mereka sepanjang waktu, dan naga emas berkepala 3 Kilaangsi memiliki sentuhan cinta untuk Jiasili jika Anda melakukannya, itu mungkin agak teliti. Chen Nan memimpin di arah itu, dan diikuti oleh beberapa binatang buas, Yinlong Jiasili menghela nafas dan mengejar. Kemana harus pergi? Hentikan aku untuk ular berkaki 4. Pengejar di belakang berteriak, roar. Naga berwarna-warni Randroni memberikan raungan nyaring. Tepat setelah terbang jauh dari kota suci Bidan, Chen Nan dan mereka merasakan pikiran yang kuat, yang membentang di sini dari jauh. Sial, monster berkepala 3 ini benar-benar kuat. Itu belum terlihat dalam ribuan tahun, skillnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Zijin Shenlong menghela nafas. Ada harimau sebelumnya dan serigala di belakang, dan Chen Nan mereka berani maju. Awau raungan. Naga yang keras itu meraung seperti langit dan guntur, meledak di langit, dan Chen Nan, yang langsung gemetar, mengguncang tubuh mereka dengan keras, dan tuan yang mengejar di belakang juga terkejut. Di depan, cahaya keemasan membanjiri seluruh langit, dan suara gemuruh yang besar dipancarkan dari sana. Naga emas berkepala 3 Cilaons ada di sana seperti dewa, tergantung di cahaya keemasan, dan itu berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah seluruh dunia tampaknya berada di bawah kendali. Kamu akhirnya di sini, dan kamu ingin melarikan diri dariku. Suara Kiraansi menggelegar dan berdenyut di atas langit. Ada sedikit kegembiraan, tetapi ada juga sedikit kemarahan. Jelas, kegembiraan itu karena bisa membunuh Chen Nan dan yang lainnya, dan bisa mendapatkan Dujiak Xuanji sendirian. Kemarahan itu karena Chen Nan dan yang lainnya benar-benar ingin menerobosnya, dan tampaknya mendaftarkannya sebagai yang terlemah dari 3 orang kuat, dan dia tidak boleh marah.
Di kejauhan, meskipun berbagai keterampilan tinggi, tetapi ketika mereka melihat bahwa roadblocker di depan adalah naga emas berkepala 3, semua orang segera berhenti. Bayangan pohon manusia yang terkenal, jenius tak terkalahkan dari klan naga, memiliki beberapa saingan di wilayah barat. Legenda mengatakan bahwa bahkan para dewa langit tidak berani mengambilnya. Landroni juga merupakan keluarga naga, dan merupakan salah satu dari 10 penguasa teratas dari generasi muda. Namun, setelah menghadapi naga emas berkepala 3, ia harus ragu, dan akhirnya berhenti di kejauhan, diam-diam menyaksikan perkembangan situasi. Orang-orang berikut benar-benar mencegat sirkuit Chen Nan, dan dia dan beberapa binatang buas memahami situasi di depannya. Tubuh Chen Nan melonjak keluar dari tubuhnya, dan seluruh orang berubah menjadi tenda hitam, bergegas menuju Cilaon. Bayi naga itu berteriak keras, dan tubuhnya menjadi lebih besar dalam sekejap. Naga ilahi sepanjang 30 kaki itu membentangkan sayap naga emas yang besar, dan angin yang mengamuk mengikuti di belakang Chen Nan. Melihat naga kecil itu tiba-tiba menjadi lebih besar, naga berwarna-warni Landroni, menggosok kepala naga yang agak bengkak, mengutuk dengan kesal, hidungnya hampir bengkok. Phoenix kecil juga mengeluarkan suara burung Phoenix yang nyaring, membumbung ke langit, api yang menyala-nyala meledak ke langit dan dengan cepat bergegas ke depan. Zijin Shenlong menggertakkan giginya, dan akhirnya mengutuk dengan keras, paman naga bertarung. Beberapa mulut darah naga dimuntahkan, berubah menjadi kecemerlangan berdarah di depannya, naga darah Dava muncul. Kembali, dipaksa untuk jadi seperti itu, bajingan tua itu putus asa. Yinlong Jiasili diliputi keterkejutan, dan berkata, kamu gila. Dia mengikuti naga darah dan bergegas maju bersamanya. Naga emas berkepala 3, seorang jenius tak terkalahkan di antara naga-naga barat, diam-diam menggantung dalam cahaya keemasan itu, melirik dingin pada beberapa musuh yang bergegas masuk, dengan cepat tidak memperhatikannya, diam-diam, seperti dewa perang kuno. Mengaum, mengaum, mengaum. Tidak sampai Chen Nan dan beberapa binatang mistis berjarak kurang dari 100 kaki darinya, bahwa 3 kepala besar ciraan masing-masing mengeluarkan 3 raungan, dan 3 lampu yang kuat meledak keluar dari mulut 3 kepala naga emas. Cahaya suci, sepotong putih. Cahaya biru muda dengan cepat berubah menjadi tirai cahaya. Nyala api merah dengan cepat mengembun menjadi awan api. Yinlong Jiasili berteriak, tidak bagus, 3 bahasa-bahasa naga dilarang sihir. Penghakiman ilahi, angin memecahkan kekosongan, dan api membakar langit. Namun, sihir ini tidak menyerangnya, energi ajaib itu tampaknya hidup, dan menyebar di sampingnya, meninggalkan ruang hampa. Cahaya suci yang sengit membanjiri dunia dalam sekejap, dan Chen Nan dan binatang berkepala 3 mencoba yang terbaik untuk mengirimkan pukulan, dan sulit untuk meledakkan cahaya suci ini. Bagi mereka, cahaya cemerlang ini, seperti pisau tumpul untuk memotong daging, sangat terang sehingga bahkan sekuat bayi-bayi naga dan naga ungu, mereka masih akan melihat jejak darah di celah antara sisik dan baju besi mereka. Belum lagi Little Phoenix, bulu-bulu kecil semua terjebak bersama oleh darah dan telah menjadi Phoenix darah. Seluruh tubuh Chen Nan berlumuran darah, seluruh tubuh berdarah, dan udara penuh dengan bau darah yang menyengat. Ini hanyalah cobaan suci dalam 3 seri sihir kutukan, diikuti oleh 2 sihir kutukan. Angin menghancurkan kehampaan, dan sihir angin yang menakutkan ini bahkan lebih mengerikan lagi. Bilah angin besar bergulung seperti roda angin, dan bilah besar cahaya dingin lewat, dan kekosongan itu pecah. Dan sihir kutukan pembakaran langit yang membakar berikutnya bahkan lebih mesum, merah di atas langit yang terbakar lurus penuh dengan merah, ada bau terbakar di mana-mana, dan seluruh kekosongan tampaknya mencair. Sihir mantra terlarang juga tergantung pada siapa yang akan menggunakannya, dan itu sama bagusnya dengan penguasa kerajaan seperti naga emas berkepala 3. Begitu dilemparkan, itu benar-benar mengerikan seperti hukuman Tuhan. Waktu adalah hidup, menghadapi beban pertama dari kutukan 3 kali lipat yang terlarang, itu sudah sangat berat, teriak Chen Nan, dengan cepat meluncurkan dunia batin, dan menyelimuti semua binatang berkepala 3. Meskipun penghakiman kudus mendekati akhir, itu tidak bisa diabaikan. Dengan cepat bergerak menuju langit dan bumi bagian dalam Chen Nan, dan 3 binatang berkepala 3 memiliki noda darah di seluruh tubuh mereka. Pada saat ini, cahaya ilahi hijau melonjak di langit dan bumi bagian dalam, dan pohon dewa Hawi naik ke tanah, dan terbang ke pintu masuk langit dan bumi bagian dalam. Bersih. Chen Nan memindahkan gunung dewa yang dibentuk oleh pecahan 2 perisai kuno di dunia batin ke pintu masuk untuk menahan bilah angin besar dari langit. Dia berani tidak menutup paksa tanah setiap hari, karena dia takut pihak lain akan secara langsung menghancurkan dunia kecil, jadi akan lebih baik setengah terbuka seperti ini, dengan bantuan kekuatan beberapa benda suci. Suara, dang-dang, tidak ada habisnya. Bilah angin besar membombardir kedua gunung dewa terus-menerus. Dampak energi keras membuat dunia batin Chen Nan bergetar hebat, seolah-olah itu akan pecah kapan saja. Chen Nan merasa lelah secara fisik dan mental, terutama dunia batin terkait erat dengannya. Pada saat ini, dunia kecil ini dalam bahaya mogok, dan dia merasa bahwa dia juga mengalami tanda-tanda kehancuran. Wajah Rui adalah musuh yang kuat, 1 orang dan 3 binatang telah benar-benar mencapai ujung jalan. Cirans, si jenius tak terkalahkan dari keluarga naga, terlalu kuat. Orang yang begitu kuat seharusnya memasuki surga. Itu sekuat Tuhan. Chen Nan berjuang untuk mendukungnya. Dia terpaksa putus asa. Tangan kirinya terangkat beberapa kali, tapi dia meletakkannya lagi. Tianmo mengaku sebagai iblis pertama di dunia, dan tangan kiri Tianmo terintegrasi ke tangan kiri Chen Nan. Dia masih memiliki kesempatan untuk menggunakannya.
Namun, saat ini dia tidak percaya pada pukulan terakhir dari tangan kiri iblis. Lawan lebih kuat daripada imajinasinya, jenius tak terkalahkan dari keluarga naga sama kuatnya dengan para dewa. Bisakah iblis dengan tangan kiri menghancurkannya sepenuhnya? Setelah berpikir dengan tenang, Chen Nan merasa tidak mungkin. Pada saat kritis ini, bola cahaya emas dan hitam di dalam dirinya tidak muncul. Dan wanita misterius di Jaderui juga telah meninggalkannya, apa yang bisa dia lakukan sekarang untuk mengubah dunia? Pada saat ini, Chen Nan benar-benar mengerti bahwa kekuatan eksternal tidak dapat dipercaya lagi. Hanya yang terkuat adalah jaminan terbesarnya. Namun, pada saat ini, Phoenix kecil berdarah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan Phoenix renyah, matanya menembakkan dua cahaya ilahi yang sengit, dan cahaya ilahi di sekelilingnya penuh, bulu berwarna-warni bergetar, manik-manik darah bergulir, Gai Yuxia berlama-lama dalam cahaya, api mengerikan melonjak keluar, api dewa tak terbatas menyelimuti Phoenix kecil, itu menjulang ke langit, meninggalkan dunia batin Chen Nan. Oh, tongkat dewa yang cerah menyala, si kecil pecah. Seru Baby Dragon, apakah kamu tidak bangun? Ini adalah pemimpin pendiri Kunlun mendalam realem. Zijin Shenlong menunjukkan ekspresi terkejut. Phoenix kecil ditangguhkan di pintu masuk Chenan Xuanji, dan api dewa yang tak terbatas melonjak ke seluruh tubuh telah mengubah seluruh langit menjadi lautan api, dan membakar bilah angin tajam yang bergulung seperti roda angin besar. Energi magis tak berujung mengamuk di mana-mana di kekosongan. Pada saat yang sama, api sihir-sihir terlarang ketiga naga berkepala tiga kiraan meledak ke langit. Phoenix Shenhuo bertemu dengan api asli Shenlong. Hutan abadi berisi rahasia yang tak ada habisnya, dan entry ceroboh Chen Nan telah menyebabkan dampak tak terduga pada ada 6. Tentu saja, sulit bagi orang biasa untuk melihat efek ini, tetapi banyak realms mendalam kuno telah memperhatikan bahwa akan ada peristiwa besar di 6 besar. Deru iblis surgawi, bayangan besar situs suci kuno di Dantai, dan suara sihir tumpul dari kematian paling mengerikan di Jedi. Semua ini menunjukkan bahwa dunia latihan statis mendidih. Arus bawah wilayah timur sedang melonjak, dan berita mengejutkan terbaru telah menyebar ke seluruh wilayah timur. Dikabarkan bahwa akan ada dewa abadi yang turun dari alam surga timur segera, dan beberapa pembudidaya yang berkualifikasi tinggi akan dipilih dari alam surgawi dan dibawa langsung ke alam surgawi. Berita itu seperti batu besar yang terselip di Huber yang tenang, terangsang oleh ombak besar. Membawa langsung ke dunia surga, kemuliaan dan kesempatan seperti apa? Ini adalah langkah nyata ke langit. Selama ribuan tahun, banyak praktisi telah bekerja keras, tetapi berapa banyak orang yang bisa menembus kehampaan dan memasuki surga? Berita mengejutkan ini adalah godaan untuk semua praktisi. Kacau, mendidih, kekacauan wilayah timur, darah anak-anak muda yang tak terhitung jumlahnya mendidih, dan surga bagaikan mimpi. Bagi mereka, ini adalah mimpi yang diperjuangkan oleh tuan-tuan mereka dari generasi yang lalu untuk seumur hidup, dan mereka tidak dapat menyadarinya. Bahkan semua alam mendalam terguncang, mereka tahu bahwa akan ada aksi besar di alam. Faksi di antara 6 situs suci Dao yang jahat, Nangong Sianer yang indah, berdiri di puncak yang tinggi. Pakaian tanah putih salju diburu saat angin gunung bertiup. Pada saat ini, Nangong Sianer, yang berdiri dengan tenang di atas puncak, tidak membalikkan pesona makhluk hidup di masa lalu. Pada saat ini, dia terlihat begitu murni dan cantik. Sulit membayangkan bahwa seorang gadis yang menggairahkan sudah cukup untuk merayu dunia. Ketika dia tenang, dia akan memiliki wajah yang begitu murni dan indah, dan bunga-bunga yang berkedip-kedip di angin gunung akan kehilangan warna mereka di bawah postur peri. Langkah kaki terdengar di belakang Nangong Sianer, dan seorang lelaki tampan dan cantik datang di belakangnya, dan pada saat bersamaan terdengar suara lembut, "Sianer, apakah Anda benar-benar akan pergi ke Jedi itu? Untuk mengetahui bahwa banyak leluhur kita sudah mati sesampai di sana, Anda." Petik 2. Saudaraku, aku sudah mempertimbangkannya, aku harus pergi. Nangong Sianer berbalik perlahan. Melihat kakak laki-lakiku Nangong Yin, matanya tegas, aku harus menemukan harta karun Taoisme. Penguasa tertinggi Tao, Sui Dao, adalah bawahan yang ingin mematahkan kekosongan. Sui Desire perlu disatukan, dan akhirnya menjadi kejam dan tanpa keinginan. Petik 2. Nangong menghela nafas dan berkata, kualifikasi Anda jarang selama ribuan tahun. Saya seharusnya mempromosikan cara saya, membaca novel di ponsel, pemantik hits pembaruan tercepat. Tolong dukung pukulan tangan, masukkan lampu atas untuk memukul Anda. Tetapi tanpa setengah dari buku itu, sangat sulit bagi Anda. Namun, ada terlalu banyak bahaya di alam setia mendalam kami. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan sifat Anda di sana dan mati gila. Selama ratusan tahun, hanya satu orang yang keluar hidup-hidup dari sana. Tapi itu gila. Anda adalah saudara perempuan saya benar-benar khawatir. Petik 2. Tao telah diturunkan selama ribuan tahun, dan para leluhur telah mengirim kekuatan magis mereka ke surga. Ada juga Xuanji yang tersisa untuk keturunan di dunia, tapi saya tidak tahu di generasi mana, ada pergolakan yang menghancurkan di alam mendalam. Alam mendalam hampir runtuh, dan itu menjadi alam mendalam yang mengerikan pada saat yang sama di malam hari. Yang pertama bukan hanya aliran energi. Dan itu berubah menjadi ilusi dari alam yang sangat besar, dan orang-orang yang berjalan di sana akan menjadi gila, tersesat di alam, dan benar-benar hancur. Setelah pergolakan itu, tuan-tuan di Xuanji hampir mati, dan Tao pernah menghadapi kehancuran faksi yang hancur. Untungnya, beberapa master bepergian ke luar negeri pada waktu itu, dan sekolah itu tidak kehilangan warisannya.
Namun, setengah dari Love Dao, sekolah hilang dalam Mysterious Realm. Para penguasa lokal telah membayar banyak nyawa, dan belum dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dunia metafisik misterius yang menjadi kacau setelah menghadapi pergolakan. Dalam 100 tahun terakhir, hanya satu dari orang-orang yang masuk telah lolos, tetapi benar-benar bodoh. Sekarang Nangong Xianer ingin masuk ke alam mendalam yang menakjubkan, mengapa tidak membiarkan Nangong Yin khawatir? Saudari, dikatakan bahwa kita mengirim leluhur kita, mungkin di alam surga, dan jatuh ke dalam keadaan gila, sehingga Suanji yang dia tinggalkan di dunia hampir hancur. Nangong Xianer menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak peduli apakah legenda itu benar atau tidak, tapi aku harus masuk. Apakah dunia fana dapat mencapai ranah kehampaan itu ada hubungannya dengan latihan, hanya aku yang mendapatkan setengahnya. Saya berdiri di garis awal yang sama dengan rekan-rekan saya pasti akan lebih kuat daripada orang lain. Saya tidak berharap orang-orang dari dunia ini percaya pada saat ini, saya hanya percaya pada kekuatan saya sendiri, saya pasti akan membiarkan Tao mendapatkan kembali kejayaannya. Petik 2. Ngomong-ngomong, Nangong Xianer tersenyum, dan sekali lagi menunjukkan kondisi mempesona yang cukup untuk memikat dunia dan membalikkan semua makhluk, lalu berjalan menuruni gunung langkah demi langkah, menuju Suanji yang mempesona. Beberapa penatua di situs suci kuno Dantai membuat proposal mendesak. Tempat suci kuno di Dantai disegel dengan iblis-iblis tak tertandingi, tetapi jejak hubungan mereka dengan surga telah hancur selama ratusan tahun, dan situasinya sangat kritis. Meskipun master tingkat ke-6 telah muncul di tanah suci Dantai selama 100 tahun, tetapi tidak ada yang akhirnya bisa memasuki ranah ke-7, sehingga menembus kekosongan dan memasuki alam surga. Kali ini, dikabarkan bahwa Dewa Surgawi akan turun dari alam surgawi. Bagi mereka, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Mereka berharap bahwa salah satu faksi dapat dipilih ke alam surgawi untuk berkomunikasi dengan Dantai Patriark yang legendaris. Lonceng berlama-lama di kuil Xiaolin, dan Biksu Xuanzang duduk bersila di atas tikar jerami selama sebulan penuh. Sekarang dia akhirnya membuka matanya. Dia memandang ke langit dan mendesah. Tidak berhasil. Petik 2. Biksu Xuanzang selalu tampak begitu vulgar di permukaan, tetapi sebenarnya ia memiliki sisi yang sangat gila, jika tidak, Chen Nan tidak akan disebut Biksu darah. Sekarang, darah Biksu Xuanzang meluap, ia membuat keputusan gila pada saat ini, memberontak terhadap Buddha besar dan merevisi setan besar. Ketika seorang beku gila di kuil Xiaolin menerobos kehampaan, dia pernah meninggalkan satu kata kepada muridnya satu-satunya, seorang Buddha besar dan seorang iblis. Jika sang Buddha tidak berhasil, ia dapat memperbaiki setan. Pada saat itu, murid itu ketakutan dan gagal mencapai apapun dalam hidupnya. Hanya tulisan suci yang rusak yang tersisa, dan kemudian ia menjadi depresi. Buku ini, yang pertama, secara tidak sengaja diperoleh oleh biarawan Xuanzang, dan ia mempelajari rahasia itu. Xuanzang dengan tegas berjalan ke tanah suci budidaya Xiaolin Temple, di alam mendalam Sumi. Di wilayah yang jauh di utara yang dingin, raungan panjang terdengar di seluruh dunia salju dan es, dan Easton Long memahami kesibukan itu dan berteriak, apa pilihan para dewa surgawi? Aku suatu hari nanti akan menerobos kehampaan dan menembus langit sendiri. Di tanah suci Hundred Heavens Road, tebing itu melonjak secara abadi, lari kembali ke pintu, dan akar berdarah iblis kecil surgawi yang humble berdiri terbalik, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Terkejut, Tuan, bagaimana menurutmu? Saya mengirim rahasia besar, tersembunyi di tombak yang dicat Fangtian itu. Raja Setan Jiwa mengangguk dan berkata, 800 tahun yang lalu, alam surga pernah turun ke seseorang, leluhur tahun yang saya kirim, dia menghancurkan sinar roh ke tombak. Saya akan Fangtian Hua tombak itu diserahkan kepada Anda begitu awal, dan saya berharap Anda bisa merasakan sinar branding itu. Saya tidak berharap Anda menjadi seperti kami, tanpa rasa sedikit pun, dan bahkan kehilangan tombak itu. Petik 2. Sialan Chenan. Dia meninggalkan Fangtian Huaji di barat. Aku akan mencarinya sekarang. Raja Iblis kecil Huntian berbalik dan berlari keluar dari tanah suci Hengtian Dao. Di atas ombak biru Laut Cina Timur, seorang wanita yang menakjubkan sedang berjalan di atas ombak, keindahannya seperti peri, dan seorang wanita cantik tergantung di udara. Diam-diam menyaksikan kemajuan kultivasi murid-muridnya. Di akademi, Kamikaze di kota Sin, angin bertiup melalui dunia, dan seorang wanita yang menakjubkan ada di sekujur tubuhnya, dan dia akan terbakar ke surga ke-9. Setiap Suanji juga sering bergerak. Anak-anak muda menggosok tangan mereka, bersiap untuk menunjukkan bakat mereka dan sombong kepada dunia. Angin dan bumi di tanah timur akan bergejolak, dan surga akan memiliki dewa abadi, yang akan mengejutkan dunia dan menyebabkan gelombang yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, ini adalah era di mana yang kuat dilahirkan, dan banyak master jenius dan yang bereinkarnasi adalah putra yang sama. Saya akan bertabrakan dengan percikan paling cemerlang di era ini. Apakah Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk memasuki dunia surga, atau ingin memasuki dunia surga dengan kekuatan Anda sendiri? Anda ingin mengalahkan dunia kontemporer dalam badai ini, sebuah peristiwa besar sedang terjadi. Pada saat kebangkitan di wilayah timur, Chenan bertempur di ujung barat untuk bertahan hidup. Ketika Little Phoenix kehilangan terlalu banyak darah dan begitu putus asa dalam semangat, ia mendapatkan kembali kecemerlangannya lagi, dan dengan paksaan besar, bergegas keluar dari dunia batin Chenan. Itu menghancurkan bilah angin mengerikan yang mengerikan, mendesak api mengerikan di sekitar tubuh dan bertabrakan dengan api nyata dari naga yang melonjak. Angin bertiup melalui Jiu Xiao,
api nyata naga emas berkepala 3 seperti tonik besar, membuat burung phoenix kecil itu merengek penuh semangat. Api yang membakar separuh dunia dan menenggelamkan phoenix kecil itu menari-nari di api. Bentuk phoenix kecil telah diperbesar berkali-kali di Lina, seekor phoenix berwarna-warni besar menari-nari di api yang tak berujung, dan suara angin yang bertiup di dunia mengekspresikan kegembiraannya. Naga emas berkepala 3 Ciraangs, 6 lampu emas terang di 3 kepala dan 6 mata, dengan tenang dan dingin berkata pada dirinya sendiri, phoenix mayat hidup benar-benar kuat. Sihir kutukanku sebenarnya diserap olehnya sebagai energi. Tapi, kamu masih terlalu lembut di hadapanku. Petik 2. Tepat ketika ingin bergerak, bayangan perak muncul di depan 3 naga emas, berkata, Ciraens, aku melihat cahaya dingin di matamu, apakah kamu benar-benar ingin membunuh si pembunuh? Saya pikir Anda baru saja membicarakannya, tetapi saya tidak berharap Anda benar-benar ingin memegang pisau tukang daging dan mengambilnya sebagai tangan. Petik 2. Naga emas berkepala 3 sangat tenang dan berkata, Jia Sili, sekarang dunia ini bergejolak, akan ada peristiwa besar. Jika Anda bisa mendapatkan Suanji, itu terlalu penting bagi saya. Jadi, tidak ada yang bisa menghentikan saya, Chenan harus mati, dan Zijin Shenlong juga harus mati, maaf. Petik 2. Bagus, bagus, bagus. Yinlong Jiasili mengucapkan 3 kata, baik, dan kemudian berteriak, aku yang bertanggung jawab atas masalah ini. Dia berubah bentuk, dan kemudian dia mengambil sepotong batu giok di dadanya dan memegangnya. Mendorong kekuatan naga tertinggi di telapak tangannya, Yu Peili melotot. Tetapi langit dan bumi redup dalam sekejap, awan gelap bergulung, dan suara gemuruh bergoyang dari dunia, dan awan putih keluar, siapa yang berani menggerakkan putriku? Suara tua itu sepertinya telah terdengar di zaman kuno, dan paksaan tertinggi membuat semua praktisi di dekat kota suci Bidan Neri. Oud Tyrant Kunde, naga berwarna-warni Randroni, yang menonton dari kejauhan, menarik napas, dan rasanya agak dingin di punggung. Dikenal sebagai jenius tak terkalahkan dari keluarga naga, naga emas berkepala 3 Cilaons tidak bisa tidak berubah warna, tidak pernah berpikir bahwa tiran tua itu muncul di udara. Naga tua yang legendaris ini adalah simbol bencana dan kekacauan. Setiap kali ia lahir, ia akan menyebabkan bencana besar. Ia tidak muncul selama ribuan tahun, tetapi tidak ada yang akan melupakannya. Kenapa bajingan tua ini di sini? Di dunia batin Chenan, wajah naga dari Zijin Shenlong benar-benar hijau, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, bajingan tua sialan ini, mana benar-benar surga. Chenan memandang bayangan naga besar di awan gelap yang bergulir sebentar, meskipun dia belum melihat tubuh aslinya, gas naga besar yang terungkap sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan naga kuno di kepala itu tak terduga. Para kultivator yang menyaksikan pertempuran di langit mundur diam-diam. Mereka tahu tempat mengerikan dari tiran tua itu, dan tidak ada yang ingin terlalu dekat dengannya, agar tidak dihancurkan oleh naga tua haus darah ini. Awan gelap bergulung, dan ada kegelapan antara langit dan bumi. Naga tua Kunde menari di awan, menari dengan tubuh naga besar. Kadang-kadang, dia bisa melihat skala dan setengah cakar, tetapi skala cakar yang bersinar dengan cahaya perak, tetapi mengungkapkan ledakan udara yang mematikan dan mematikan ini secara tidak langsung menggambarkan keseriusan tubuh Lao Long. Putriku, apa yang terjadi? Di bumi ini, siapa yang berani merugikan putriku, yang membuat geram putri Kundeku? Bantu aku. Suara gemuruh yang besar, meskipun sangat tua, mengejutkan orang-orang, dan kata-katanya sangat arogan, tetapi tidak ada yang berani menghina, karena naga tua ini memang memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu, dan hanya ada sedikit orang di barat berani menantangnya. Naga emas berkepala 3 Ciraangs menatap awan gelap di langit dan berkata, keajaiban naga besar, Tuan Kunde, pendahulu keluarga naga yang tak terkalahkan, saya tidak menyinggung Nona Kisari hanya karena sedikit kesalahpahaman menyebabkan ketidaksenangannya, dan aku sangat menyesal untuk Kunde, senior hebat dari klan naga. Petik 2. Sikap rendah hati naga emas berkepala 3 itu tidak membenci para penonton yang jauh, karena sedikit orang di tanah barat berani menghadapi tiran Kunde kuno dengan sikap bangga, yang membuat banyak dewa kuat di surga tak berdaya. Tentu ada detasemen. Apakah itu benar? Hah? Kunde mendengus berat. Ciraangs tidak mengubah wajahnya, berkata dengan tenang, ya, kesalahpahaman kita disebabkan oleh seorang teman yang tidak ramah. Mendengar ini, Zijin Shenlong di dunia batin Chenan, tidak mampu menutupi wajah naga dengan cakar naga besar, berkata tanpa daya dan menggertakkan giginya, naga bibrida berkepala 3, terlalu menyeramkan. Kata-kata naga emas berkepala 3 tidak tergesa-gesa, mengatakan, pasti kamu juga memiliki beberapa kesan tentang itu, yaitu, naga emas ungu yang telah bermasalah di tanah baratku selama ribuan tahun yang lalu, naga timur. Sialan, naga brengsek ini telah muncul lagi. Apakah dia berani lari ke situ? Kata-kata tiran tua Kunde penuh amarah. Bajingan tua, Paman Naga, aku jauh lebih kuat darimu. Zijin Shenlong berbisik dengan suara rendah. Ayolah, ular kecil berkaki empatmu, bahkan berani muncul di hadapanku, dan bahkan berani mengutukku diam-diam, sayang sekali untuk mati. Kunde sangat marah. Zijin Shenlong tidak berharap kultivasi pihak lain begitu menakutkan. Mulutnya hanya bergerak beberapa kali, dan pihak lain merasakan kata-katanya. Jelas, naga tua telah menemukan jejaknya sejak lama, hanya oleh berita dari 3 naga emas. Itu hanya masalah bagi bajingan tua itu. Naga bajingan terbang keluar dari dunia dalam Chenan, mengetahui bahwa dunia dalam berada di depan Kunde dan tidak bisa memainkan peran sama sekali. Bajingan tua sudah lama tidak melihatmu, kamu masih hidup.
Mendengar kata-kata jahat Zijin Shenlong, para penonton di kejauhan semua mengguncang tubuh mereka, dan beberapa dari mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Orang ini sangat berani. Siapa Kunde? Itu adalah tiran situ. Ular berkaki empat ini berani memperlakukan Lao Long dengan nada ini, benar-benar tidak sabar. Roar! Ada naga besar yang meraung dari langit, kilat yang sangat tebal turun dari langit, dan sebuah letusan menghantam Zijin Shenlong. Tubuh naga Zijin besar sepanjang 30 kaki tiba-tiba jatuh dengan asap hitam. Jenggot Zijin Shenlong bahkan diluruskan oleh listrik. Cahaya di matanya redup, dan dia tampak bodoh. Para penonton gemetar, dan kemarahan naga tua itu terkenal. Kebanyakan orang berpikir bahwa ini mungkin menyebabkan Zijin Shenlong mati, tetapi setelah beberapa saat, Zijin Shenlong tiba-tiba berteriak, "Awow, sakit naga mati, bajingan tua Kunde, paman naga bertarung denganmu." Petik 2. Pada saat ini, Yinlong Jiasili bergegas ke Zijin Shenlong dan memarahi, "Jangan memarahi ayahku." Kemudian dia menatap langit dan berkata, "Ayahku marah, tolong biarkan Zijin Shenlong pergi." Ribuan tahun ini di masa depan, itu sudah cukup menderita. Sejak disegel oleh Dewa Kuno, Long Yuan juga telah kehilangan keseluruhannya. Aku juga meminta ayahku untuk memaafkannya atas ketidakhormatannya. Petik 2. Hei, aku baik-baik saja untukmu, anak perempuan yang bingung. Mengapa kamu selalu berbicara dengannya? Apa yang dilakukannya ribuan tahun yang lalu, berani merampokmu, meninggalkan surat untuk mengutukku, seperti yang dimiliki lelaki keparat itu benar-benar simpati. Petik 2. Aku tahu orang ini brengsek, tapi... Yinlong Jiasili melirik Zijin Shenlong dengan sedikit kesedihan, dan kemudian mengangkat kepalanya ke Kunde dan berkata, "Tapi dia dulu ramah kepada saya. Selama pertempuran antara Tuhan dan para dewa, seorang malaikat menemukan saya dalam kesulitan, dan naga Zijin menyelamatkan saya." Petik 2. Mendengar ini, Kunde dengan marah berkata, "Ini bukan untuk menyelamatkan kamu, itu untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Malaikat-malaikat itu awalnya bermasalah dengan itu. Akibatnya, mereka kebetulan menelanmu. Naga brengsek yang keji ini harus membunuh 10.000 kali." Alasan pertarungan sengit dengan dewa utama juga terkait dengan lompatannya di tanah barat, untuk membalas dendam naga betina. Ia menggunakan metode keji untuk membunuh beberapa malaikat tingkat tinggi sebelum menyebabkan dewa utama terbelah menjadi wilayah yang lebih rendah. Sayangnya, saya berpikir bahwa musuh besar datang dan membunuhnya, yang menyebabkan kesalahpahaman dan menyebabkan pertempuran sengit. Kali ini, harus membunuhnya. Petik 2. Chen Nan diam-diam mengucap lidah. Di masa lalu, bajingan tua itu benar-benar melemparkan di wilayah barat, dan benar-benar menyebabkan badai selama berhari-hari. Jangan. Bagaimanapun juga kita telah berjuang berdampingan. Yinlong Jiasili memohon, "Jika ayahmu benar-benar ingin membunuhnya, tolong bunuh aku dulu." "Kamu, ya, tanpa membunuhnya, aku akan menyegelnya dan rekan-rekannya selamanya." Kata-kata Laolong sangat ditentukan dan tidak dapat diubah. "Beraninya kau berani menyegelku." Zijin Shenlong segera melompat berdiri dan telah disegel selama ribuan tahun. Jika dia pergi ke kehidupan yang gelap, dia ingin bunuh diri. Pada saat ini, kobaran api di sekitar Little Phoenix telah padam, dan sekarang api itu telah tumbuh dari ukuran tamparan menjadi lebih dari 1 kaki, terbang secara vertikal dan horizontal, tampak sangat bersemangat, dan sepertinya tidak memperhatikan ketegangan di depannya. Bayi naga itu naik ke langit, menurunkannya, dan melayang di udara bersama Chenan setelah menutup dunia batin, mengamati dengan seksama gerakan Kunde. Pada saat ini, 2 gelombang-gelombang spiritual yang kuat dan ekstrim datang dari langit, dan 2 gelombang spiritual yang kuat dan ekstrim datang dengan keras. 4 kera berkepala 6 dan dewa pejuang Zalis bergegas ke 2 arah. Mereka pertama-tama berkomunikasi dengan diam-diam. Dengan naga emas berkepala 3 dengan kesadaran mereka, dan ketiga lelaki kuat itu tampaknya dengan cepat mencapai konsensus. Kera iblis berkepala 6 menatap awan gelap dan berkata, "Saya tidak berharap doppelganger senior Kunde akan datang. Saya bersedia untuk menyelesaikan masalah bagi senior Zijin Shenlong dan Chenan mereka." Petik 2. Saat itulah Chen Nan menyadari bahwa naga tua di awan gelap di langit hanyalah avatar Kunde, tak heran Jiasili mendesak Yu Pei untuk segera muncul. Avatar asli disembunyikan di Yu Pei. Dari sini juga dapat dilihat bahwa cinta Laolong Kunde untuk putrinya benar-benar meninggalkan sinar inkarnasinya di sampingnya. Tiran tua itu mendengus dingin dan berkata, "Saya tidak peduli dengan urusan saya. Karena saya berkata saya ingin menyegel mereka, saya harus menutupnya. Keputusan saya tidak pernah diubah oleh siapapun." Mata kera iblis berkepala 6 itu berkedip-kedip dan saling memandang dengan dewa pejuang Zaris, dan naga emas berkepala 3 Cilaons. Mereka merasa bahwa naga tua ini benar-benar tidak baik bagi orang untuk menebak pikiran mereka dan langsung membunuh Zijin Shenlong lebih baik daripada yang lain. Mengapa menutupnya? Godaan Dujia Xuanji sangat besar. Kera iblis berkepala 3 berkepala tidak ingin melihat buah kemenangan di tangan mereka hilang sia-sia. Bahkan jika orang ini adalah inkarnasi dari tiran yang paling menakutkan dalam legenda, mereka tidak akan ragu untuk bertarung. Mereka tahu bahwa Dewa Kuno Naga Kunde tidak pernah membeli akun siapapun, sehingga, lebih baik mengambil tindakan secepat mungkin jangan sampai nanti berubah. Awaw raungan. Naga emas berkepala 3 itu meraung dan bergegas menuju Chenan sebagai cahaya keemasan. Pada saat yang sama, kera iblis berkepala 6 dan dewa pejuang Zarisi juga meninggalkan gambar sisa di udara, dan dengan cepat membunuh mereka menuju Zijin Shenlong dan Little Phoenix.
Berani. Ada minuman keras di udara, kekuatan besar yang luar biasa turun, cahaya perak tanpa akhir langsung memenuhi dunia, dan perisai perak besar langsung memblokir Chenan, Zijin Shenlong, dan naga di depan bayi dan Phoenix kecil, seperti Bima Sakti jatuh selama 9 hari. Seng Sheng memblokir jalan dari 3 kera setan berkepala. Mereka bertiga tidak ragu-ragu dan siap untuk melawan Kunde. 3 naga emas menyemburkan cahaya yang kuat di masing-masing dari 3 mulut darah besar, 3 dewa bergabung menjadi satu di udara, berubah menjadi pedang kuning keemasan sepanjang 30 kaki, dan bergegas menuju perisai perak di depan mereka. Kera setan berkepala 6 meraung di langit, dengan semua akar rambut hitam berdiri terbalik di tubuhnya, tangannya berdetak kencang di dadanya, dan suaranya lebih keras daripada drum yang paling keras, dan suaranya menakutkan. Pada akhirnya, ia melompat dengan peluru, lengannya terentang, kepalan tangannya yang besar terangkat, dan ledakan guntur yang besar terdengar, meledak menuju perisai perak di depan. Pergantian dewa yang bertarung, Zaris, paling mengejutkan, pria tua dengan ujung tajam berubah menjadi pedang humanoid saat ini. Kakinya menyatu, lengannya diangkat dengan kepala terangkat tinggi, dan mereka juga bersama, seluruh tubuhnya bersinar dengan ribuan cahaya terang. Pada akhirnya, tubuhnya berubah menjadi pedang panjang dengan kekuatan pembunuh yang tak terbatas, meletus menjadi cahaya yang berkilauan, dan bergegas menuju perisai perak di depan. 3 tuan membombardir perisai energi tiran tua Kunde pada saat yang sama, dan momentumnya sangat luas. Naga emas berkepala 3 cilaon, pedang emas yang keluar dari mulutnya, menebas perisai perak dengan keras, zona isolasi energi seperti langit yang tiba-tiba bergetar hebat. Namun, tiran tua itu adalah orang kuat kuno, dan perisai pelindung di bawahnya. Jauh dari terguncang oleh naga emas berkepala 3 saja. Excalibur emas besar, yang panjangnya 30 kaki, benar-benar hancur oleh kekuatan pantulan. Pada saat ini, sepasang tinju besar dari dewa berkepala 6 dan kera iblis telah dibanting dan mengenai perisai perak dengan keras. Mao Gengen berdiri terbalik, yang tampak menakutkan. Ketika kedua orang kuat itu kembali tanpa hasil, serangan terakhir dewa pertempuran Zaris diserang, dan pria pembunuh dengan pedang berubah menjadi pasukan pembunuh, berubah menjadi seorang Chang Hong yang dengan keras terbelah di perisai energi naga tua. Dengan serangan kuat dari 2 pria kuat itu, ditambah pukulan terakhir Dewa Perang Zaris, perisai perak akhirnya hancur dan perlahan-lahan menyebar di udara. Namun, Zaris, dewa yang bertarung, mengalami pendarahan di sudut mulutnya, mengembalikan penampilan aslinya, dan mengubahnya dari pedang menjadi tubuh manusia. Para penonton berseru, menyerukan 3 pemain kuat untuk menerobos pertahanan naga tua, dan untuk kekuatan naga tua yang sangat kuat. Hati Chen diam-diam dingin memandang adalah bahwa tiran legendaris yang terlalu kuat. Hanya satu inkarnasi yang bisa menahan combo dari 3 tuan. Ada beberapa orang kuat urutan ke-7 di dunia, tetapi selama mereka berada di dunia manusia, tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka akan dibatasi. Kekuatan puncak yang diizinkan di dunia manusia adalah daceng tingkat ke-6, jika Anda melebihi batas ini, Anda akan dihukum. Secara teoritis, semakin kuat urutan ke-7. Pertarungan di dunia manusia tampaknya terikat, tetapi kenyataannya jauh dari itu. Semakin dalam keterampilan, semakin baik kontrol kekuatannya sendiri. Puncak bumi dapat memandu kekuatan hukuman untuk mereka gunakan sendiri, dan yang terbaik di antara mereka dapat mencapai kekuatan urutan ke-7 secara maksimal dan tanpa batas ketika mereka menyentuh batas minimum. Sebelum, naga emas berkepala 3 dan dewa iblis api berkepala 6 telah menggunakan kekuatan yang sangat dekat dengan urutan ke-7 tanpa menyentuh hukuman. Tapi dia masih diblokir oleh Kunde, yang menunjukkan bahwa dia tidak menyentuh ladang ranjau. Penguasaan kekuasaan jauh lebih baik daripada penguasaan 3 orang. 3 wajah dewa pertempuran Zaris jelek, karena mereka berpikir bahwa kekuatan naga tua tampaknya telah mencapai tingkat ke-7. Ini bukan tidak mungkin dikatakan bahwa dunia yang mendalam yang diolah oleh beberapa orang kuat sama dengan dunia baru, di mana bahkan kekuatan orde ke-7 digunakan. Jika dunia metafisik ini kuat dan cukup aneh, ia bisa bebas dari pengaruh hukum eksternal, dan itu tidak akan menjatuhkan hukuman. Dan orang yang begitu kuat bahkan dapat menggunakan hukum Xuanji-nya sendiri untuk memengaruhi hukum langit dan bumi di luar tubuhnya sendiri. Dalam ruang terbatas, penggunaan kekuatan teras ke-7 dapat menghindari munculnya hukuman surgawi. Betapa mengerikannya memengaruhi hukum dunia di wilayah kecil dengan kekuatan Anda sendiri. Dewa Iblis Kera berkepala 3 saling memandang, dan mereka merasa bahwa naga tua itu tampaknya telah mencapai tingkat itu. Tapi mereka tidak gentar. Ketiga lelaki kuat itu bergegas maju lagi, tetapi saat itu cahaya perak melintas di langit, sesosok besar telah meluncur turun, dan mereka menghadang jalan mereka. Ini adalah naga perak yang luar biasa besar, panjangnya 60 kaki. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik besar, dan cahaya dingin bersinar. Potongan terkecil memiliki panjang lebih dari 1 meter. Tubuh naga yang agung dilemparkan seperti baja, dan terlihat sangat kuat dan kuat, di punggung bukit seperti gunung perak, ada puluhan taji tulang yang bersinar, masing-masing memiliki panjang beberapa kaki, seperti sebuah tiang. Tombak umumnya berdiri ke langit, melindungi bagian belakangnya yang besar. Sayap naga besar itu luar biasa, dan di bawah mengipasi lembut, angin dan bumi tiba-tiba membuat angin besar, dan cakar naga yang tebal dan tajam itu mulia dan menakutkan. Di atas keran besar, kedua tanduk perak itu ternyata bercabang 2, menghasilkan cabang tajam seperti pedang. Seluruh kepala terasa dingin dan bersinar, hampir seperti selusin pedang.
Hampir semua orang di sini belum pernah melihat tubuh asli Laolong, tetapi dalam desas-desus itu samar-samar tahu seperti apa bentuknya, dan sekarang dia terkejut melihatnya dengan matanya sendiri. Cahaya naga kuno di kepala ini jelas tidak biasa dalam melihat penampilannya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah orang yang aneh, dan sangat berbeda dari dewa-dewa lain. Tidak heran kekuatannya luar biasa. Tubuh naga besar seperti gunung perak, berdiri di langit yang tinggi, menghalangi bagian depan Chen Nan dan yang lainnya, menghalangi jalan naga emas berkepala 3 dan kera dewa berkepala 6. Aku berbicara dan menghitung, dan tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Aku sudah mengatakan bahwa mereka akan dimeteraikan. Apakah kamu tidak ragu untuk melawan aku? Kata-kata Kunde bergemuruh di langit seperti guntur yang tumpul, tidak menunjukkan toleransi kata-kata kotor. Senior, kamu terlalu mendominasi. Cahaya dingin melintas di mata kera dewa iblis berkepala 6, dengan jelas menunjukkan tampilan yang tidak bermoral. Meskipun naga emas berkepala 3 tidak mengatakan apa-apa, itu siap untuk bertarung, itu disebut jenius tak terkalahkan dari keluarga naga, dan tidak boleh mundur tanpa pertarungan. Dewa pertempuran Zaris lebih langsung, dan telah berubah menjadi pedang pembunuh umum, menunjuk langsung ke dada naga tua. Yah, di tanah barat ini, kundeku selalu seperti ini. Kata-kata arogan naga tua sangat menstimulasi. 3 pria kuat, bahkan jika naga tua itu lebih kuat, itu hanyalah inkarnasi. Mereka menyerang serempak. Dalam serangan ini, mereka bertiga bisa melakukan yang terbaik untuk keluar dari sekolah, berubah menjadi 3 lampu listrik yang terus bergerak di sekitar naga tua, meninggalkan gambar sisa di udara. Naga emas berkepala 3, setiap serangan sihir, semuanya dilarang. Badai energi seperti kilat dan api di udara merajalela. Tentu saja, ia juga ahli seni bela diri, dan fisiknya yang kuat membuatnya berani bertarung dengan siapapun. Itu terus bergetar dengan Laolong. Meskipun ia dibuang oleh darah Laolong meludah lagi dan lagi, semangat juangnya yang gigih membuatnya semakin bersemangat dan gila. Awau, awau, titik titik titik. Suara 3 naga emas mengaum di seluruh dunia, dan telinga yang bergetar mati rasa. Dibandingkan dengan kiraan Se, kera dewa berkepala 6 lebih tirani, dan meninju setiap pukulan. Ini akan mematahkan kekosongan, dan kilatan besar petir, disertai dengan tinjunya, akan terus meledak ke naga tua Kunde. Namun, tubuh tiran tua itu tampaknya tidak takut pada kilat sama sekali, dan tulang taji di punggungnya terbalik. Bunga api terus menyala, menarik semua guntur dan kilat, dan sepertinya ditelan seperti tonik besar. Kera iblis melompat seperti guntur, bahkan lebih gila. Dewa pejuang Zaris menjadi Changhong. Sekeliling tubuh naga besar Kunde terus memotong. Namun, naga tua itu terlalu kuat, meskipun tubuhnya besar seperti gunung, gerakannya sangat fleksibel, setiap putaran-putaran membawa badai yang dahsyat. Zaris berulang kali tidak efektif, dan bahkan menderita banyak serangan kekerasan. Semua penonton digerakkan, ini adalah pertempuran yang menakjubkan di dunia yang langka, 3 kekuatan ekstrim telah memiliki beberapa saingan di barat, dan sekarang mereka menghadapi tiran Kunde. Pertempuran yang langka, ledakan. Saat langit turun, Dewa Kera Iblis 6 kepala pertama kali. Menggunakan kekuatan urutan ke-7, dan siap untuk membombardir naga Kunde tua dengan kekuatan hukuman. Petir besar, merobek kekosongan, membanting dari ketinggian, dan busur bumi yang tebal penuh dengan kaki. Lusinan dan ratusan orang diretas dengan ganas. Kera iblis berkepala 6 berkepala tampak sangat bersemangat, dan jeritan itu tidak konstan, dalam lapisan petir yang tebal, ia dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan membalikkan Kunde sebanyak mungkin. Biarkan langit ganas pergi ke naga tua. Tapi, prestise naga kuno itu tidak salah. Kunde meraung keras, dan tubuhnya meledak menjadi cahaya yang luar biasa. Dia benar-benar mengubah lintasan Tianlei dan membuatnya menabrak kera setan iblis berkepala 6. Ledakan, ledakan, titik titik titik, guntur besar, cahayanya bersinar, dan ujung udara akan datang. Semangat macam apa ini? Naga tua itu sebenarnya membalikkan objek serangan dari hukuman hari itu, menyebabkan kera iblis berkepala 6 melompat dan bersembunyi di udara. Naga emas berkepala 3 Ciaras dan Dewa Pejuang Zaris mengertakkan gigi, dan akhirnya mulai dengan keras mendesak kekuatan mereka sendiri, yang masing-masing menarik kekuatan hukuman alami. 3 Gaopings masing-masing memprovokasi hukuman langit, yang menyatu dengan guntur, seperti pilar batu giok putih, dibombardir antara langit dan bumi, ada kilat di mana-mana, dan ada busur besar di mana-mana. Rumble memekakkan telinga. Sekarang setiap inci dari ruang adalah petir, dan naga tua besar Kunde, dalam menghadapi hukuman hari ini, harus dengan cepat mengecilkan tubuhnya sampai menjadi 1 kaki, dan kemudian berhenti di udara tinggalkan jejak afterimages, menghindari pemboman hukuman surga. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan tertinggi untuk membalikkan arah Skylei dan mengecam para dewa Zaris. Ratusan dan ribuan kilat besar berbalik dengan ide Kunde dan memotong 3 tuan. Mereka bertiga malu dan terus menghindar. Tidak butuh waktu lama bagi naga emas berkepala 3, kecemerlangan emas timbangan, untuk dibakar oleh film hitam. Kera iblis berkepala 6 bahkan berdiri tegak dengan belahan hitam, dan semburan asap hitam, bau yang membakar melayang pergi, dan deru rasa sakit berlanjut. Dewa pejuang Zaris juga merasa malu dengan tanah, dan sudah menunjukkan tubuhnya, potongan-potongan pakaian di sekujur tubuhnya hancur, dan kulitnya hitam putih. Dia mengejar kemana-mana untuk bersembunyi. Tentu saja, Laolong juga mengalami beberapa serangan petir dan tubuhnya bergetar beberapa kali. Ini tidak baik. Lagi pula,
hukuman alami berskala besar ini, tidak ada yang bisa kehilangan apapun. Para penonton di kejauhan merasa malu, dan tiga tuan besar dari pertempuran melawan naga tua Kunde, tidak berharap bahwa pada akhirnya, itu menarik hukuman alam, dan menjadi pertempuran hukuman. Hal ini membuat semua orang yang menonton pertempuran tidak berani membayangkan, menggunakan kekuatan langit, mengikuti tren dan bertarung melawan tren, layak untuk pertempuran kekuatan top di barat. Pada saat ini, Chen Nan, Roof Dragon, Baby Dragon, dan Little Phoenix diam-diam mundur, dan mereka ingin meninggalkan tanah yang benar dan salah ini sesegera mungkin. Namun, sensasi para tiran tua dalam perang itu sangat sensitif, langsung menyadari gerakan mereka, dan langsung meledak di udara dengan minuman keras, mau pergi. Ini tidak mudah. Hari ini, beberapa dari Anda akan secara permanen disegel di lapisan neraka ke-18. Petik 2. Kekuatan perak, seperti gelombang air, sangat luas di udara, melingkupi Chen Nan, Roof Dragon, Little Phoenix, dan Dragon Baby. Ruang terdistorsi, pemandangan kabur, Chen Nan dan beberapa binatang merasa bahwa mereka telah memasuki ruang yang tidak diketahui, dan di sini tampaknya telah memutus hubungan dengan dunia luar. Namun, membayangi, mereka masih bisa melihat pertempuran sengit dari dunia luar, seolah-olah mereka masih bisa mendengar suara guntur. Namun, seolah-olah mereka terjebak dalam rawa, setiap gerakan sangat melelahkan. Sial, ini melukiskan tanah sebagai penjara. Bajingan tua itu menjebak kita di udara. Ruffian Dragon geram lagi dan tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Oh, tongkat dewa besar sudah menyala. Tyrannosaurus tua ini sangat kuat. Ini benar-benar menjebak kita semua di sini. Xiaolong juga berjuang dengan sekuat tenaga. Phoenix kecil hanya menyerap terlalu banyak energi dalam situasi yang begitu tegang. Xiao Budian benar-benar tidur siang, dan seseorang akan memasuki kondisi seperti mimpi. Chen Nan tampak marah dan tersenyum, dia mencoba membuka dunia batin, dan dengan susah payah melemparkan Phoenix kecil ke dalamnya. Bayi naga dan naga bajingan juga berjuang dengan cepat, meninggalkan ruang seperti rawa, dan terbang menuju dunia batin Chen Nan. Namun, ketika mereka semua memasuki dunia batin, Chen Nan menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dunia kecil ini sama sekali, dan pindah dari daerah rawa ini. Ruang ini ternyata adalah sepotong besi, dan dunia kecilnya tidak bisa bergerak sama sekali. Aku berkata, aku akan mengantarmu ke lapisan neraka ke-18, meterai keabadian. Sekarang tidak ada yang bisa melarikan diri, tidak ada yang bisa lari. Kata-kata tua dan mendominasi Kunde terdengar di ruang yang terdistorsi dan samar ini. Zijin Shenlong memarahi, bajingan tua, Paman Naga menolak untuk menerima 101, aku tidak takut padamu, nak, jangan pikir kamu membuatku takut. Pertempuran eksternal berlanjut, naga emas berkepala 3 telah berubah menjadi seorang pria berambut pirang berkepala 3 dan 6 bersenjata dengan 6 senjata di masing-masing lengannya, termasuk pisau, garpu, pedang, tombak, tongkat, dan kabel. Berputar dan menabrak Kunde. Ini bukan bilah senjata biasa. 6 senjata ini adalah naga emas berkepala 3. Mereka telah dikumpulkan dengan berbagai metode selama ribuan tahun. Setelah mereka dikorbankan, mereka tidak bisa dihancurkan. Divine Blade menembus celah besar di ruang angkasa, dan badai energi mengamuk di ketinggian yang bergejolak. Di sisi lain, kera iblis berkepala 6 ini bahkan lebih gila, keturunan iblis ini tiba-tiba melonjak hingga beberapa meter tingginya, tubuh besar itu berdiri di tanah, dan raungan mengguncang langit. Monster Bruto berambut hitam sebesar itu benar-benar membuat takut banyak penonton. Ini pasti iblis besar yang gila. Itu memunculkan awan iblis hitam dan jatuh ke arah pegunungan di bawah, kemudian menarik setengah kecil puncak batu dan bergegas menuju naga kuno di atas langit. Momentumnya menakutkan, benar-benar memiliki potensi untuk menghancurkan dunia. Ribuan gangster hitam muncul dari sekitarnya, merobek ruang keluar dari celah. Dewa pejuang Zaris juga telah membunuh mata merahnya. Sekarang dia tidak berani mengubah pedangnya secara sewenang-wenang, karena ketika dia menyerang dengan tubuh sebagai pedang, dia terluka oleh naga tua Kunde. Pada saat ini, dia mengeluarkan Jinjin Excalibur, yang merupakan senjata sihir tiada banding yang disempurnakan selama ribuan tahun, dan terhubung dengan pikiran dan perasaannya, tetapi kehidupan kedua. Tidak ada tandingan Excalibur, dan dia dengan lembut menjabat tangannya, dan taji dari tembakan pedang itu cukup untuk 30 kaki, yang menyebabkan guntur hukuman guntur, membanting ke bawah, dan terus-menerus meledak di sekitar Kunde. Para penonton melihat keracunan dan kengerian lagi, perang yang mengejutkan semacam ini jarang terjadi dalam ribuan tahun terakhir. Sejak akhir perang metafisik terakhir, para penguasa ekstrim tingkat ini telah jatuh atau tidak dapat ditutup, yang telah menjadi legenda. Hari ini, kera iblis berkepala 6 berkepala 3 dan naga emas berkepala 3 akan bergabung dengan Dewa Jago yang sama dan bergabung dengan Perang Dunia Kunde, orang kuat kuno, dan akan menyebar ke seluruh dunia budidaya. Ini bukan hanya perang yang hebat, tetapi juga sinyal utama. Bahkan naga tua Kunde pun lahir. Apa artinya itu? Dalam waktu dekat, dunia latihan pasti akan mengalami badai besar. Ini adalah tanda kekacauan yang akan terjadi di dunia latihan. 3 penguasa situ menyerang dengan kejam, dan semua orang dalam keadaan gila. Kunde adalah gunung besar di dunia kultivasi yang sulit untuk melihat ke puncaknya. Jika seseorang dapat melukainya, itu cukup untuk menertawakan dunia. Sekarang mereka bertiga memiliki kesempatan untuk bertarung melawan tiran, terlepas dari kesuksesan atau kegagalan mereka, mereka akan memiliki dampak yang signifikan pada mereka. Mereka adalah satu-satunya yang telah menantang Kunde selama ribuan tahun.
Roar, teriak Kunde ke langit, terus-menerus menghindari hukuman langit, sambil membimbing kekuatan hukuman langit, dan mengubah arah langit untuk penggunaannya sendiri. Bagaimanapun, ini tidak mudah, itu adalah inkarnasi dari itu, dan tubuh tidak secara langsung. Setelah raungan tumpul, tiran kuno, tubuh perak bersinar cerah, dan tatapan menyilaukan meletus, yang membuat semua orang tidak berani menatap lurus ke sana, dan bahkan hukuman guntur yang tak tertandingi untuk sementara sulit melukainya. Petir berangsur-angsur hilang setelah menghadapi tatapan yang menyilaukan. Kunde berangsur-angsur berubah menjadi seorang pria parubaya berusia 30-an dalam cahaya terang, dengan ketinggian 2 meter. Rambut perak panjang tersebar di bagian belakang dada, dan mata berwarna perak dan cerah, dan mata di segala arah. Ini adalah pria parubaya yang penuh pesona jahat. Dia tidak bergerak seperti gunung, dan dia tidak marah. Ini adalah temperamen yang luar biasa dari yang kuat tiada taranya. Tiran tua itu tidak sepenuhnya humanoid, sepasang tanduk naga yang berbeda masih ada di sana, berputar dan bengkok, seperti dua lusin belati tajam. Selain itu, ia menyeret ekor naga yang panjangnya lebih dari 2 meter di belakangnya. Tentu saja, di bawah premis untuk berubah menjadi bentuk manusia dan memastikan kecepatan absolut, ia juga menempatkan dirinya dalam keadaan pertempuran terbaik. Bang! Ekor panjang perak Kunde seperti kilat, meninggalkan gambar sisa di udara, dan dengan ganas mengemudikan naga emas berkepala 3 cilaons. Pada saat ini, kera iblis berkepala 6, yang tingginya puluhan kaki, memegang setengah kecil gunung batu dari langit dan memukulnya. Di mata Kunde, cahaya melintas dan naik ke langit, sepasang tanduk naga terang melintas, dan, ledakan, menabrak gunung batu dengan keras. Fluktuasi energi yang hebat di atas langit sangat besar, kerikil seukuran rumah terciprat kemana-mana, dan separuh gunung batu itu mudah dipatahkan oleh Kunde. Kemudian, ia berubah menjadi telapak tangan besar dan meraih kera iblis berkepala 6. Pergelangan kaki, seperti orang-orangan sawah, menjentikkan kera iblis yang tingginya puluhan kaki. Ledakan, sebuah gunung di bawahnya dihancurkan oleh dewa dan kera iblis. Dewa berkepala 6 dan kera iblis menjerit ke langit untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, Kunde telah bertarung dengan dewa pejuang Zalis, sepasang telapak tangan perak berkedip, dan pedang ilahi dewa pejuang itu terus-menerus menyerang. Zhen Fei terbang keluar, meninggalkan seutas darah di udara. Ledakan, guntur langit terus menghantam, tetapi mereka semua mengepung dari Kundezu, dan tidak menabraknya bersama. Dia tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan, sudah terkandung dalam kekosongan, dan sekarang semua orang tidak lagi merasakan kekuatannya. Napas, hanya bisa melihat sosoknya yang menakjubkan. Sudut 3 naga emas yang telah dipompa berdarah, dan dia terbang kembali dari jauh. Dia menatap Kunde dengan terkejut dan berkata, ini, sial, dia hanya menggunakan kekuatan perintah ketujuh super untuk membuat kita trauma. Terlalu mengerikan untuk menyegel diri sendiri lagi dalam sekejap. Petik 2. Dewa pejuang Zaris menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sangat terkejut dan berkata, hal yang paling menakutkan adalah bahwa ia benar-benar menciptakan pemerintahannya sendiri dari realem mendalam, mempengaruhi hukum dunia di sekitarnya dan melindunginya dari langit. Hukuman. Petik 2. Beberapa penguasa legendaris antara langit dan bumi dapat mengubah dunia misterius mereka menjadi langit dan bumi baru yang kecil, bebas dari pembatasan hukum dan peraturan dunia luar, dan tidak terpengaruh oleh hukuman langit dan bumi. Saat berkultivasi ke kondisi pamungkas, Anda bahkan dapat menggunakan dunia metafisik tubuh untuk memengaruhi dunia luar, dan menggunakan hukum metafisika dalam jarak terdekat untuk sementara menggantikan hukum universal. Meskipun Dewa Kera Iblis 6 berkepala gila, tetapi dia tidak berani bergegas ke depan, ukurannya menjadi 3 kaki, dan berkata, itu bahkan tidak bisa dilakukan. Melihat bahwa dunia yang dalam akan dimulai dengan saya, bagaimana naga tua ini bisa dihancurkan? Itu. Petik 2. Dewa kuno Kundun melihat ke segala arah dan melambaikan tangan kanannya, mendorong Chenan, yang dipenjara di ruang bengkok, dan mereka dengan cepat terbang menuju kota suci bidan. Dalam proses ini, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, Chen Sheng, Zijin Shenlong dan mereka menarik diri dari dunia batin Chen Nan, mereka dipenjara oleh tiran tua di udara, dan dia datang ke pusat kuil cahaya bersama dengannya. Banyak penonton, mengikuti naga tua mengawasi dengan cermat di kejauhan. Paus cahaya keluar untuk berbicara. Kata-kata Laolong membuat orang tidak berani berbalik. Seorang tokoh bergegas keluar dari kuil cahaya dan datang ke kekosongan. Itu adalah paus tua gereja cahaya. Dia memberikan ritual yang mendalam dan berkata, saya telah melihat mukjizat naga besar Lord Kunde. Kata-kata naga tua itu agung dan berkata, 7.000 tahun yang lalu, generasi paus yang membantu gereja Guangming menyegel iblis besar ke dalam 18 lapisan neraka. Mengambil kultivasi orang itu sebagai contoh, dia pasti telah berubah menjadi tulang mati. Sekarang saya ingin menyegel orang-orang ini ke dalam lapisan neraka itu. Petik 2. Zijin Shenlong berubah warna, bayi naga juga membulat mata besarnya yang indah, dan Chen Nan terus-menerus mencoba membuka ruang yang dipenjara. Ini, Paus merasa malu untuk sementara waktu, dan memandang Chen Nan dan yang lainnya, dan berkata, mereka bukan monster jahat, masukkan mereka. Hukuman ini terlalu berat, ham-ham, segel seperti itu sudah murah. Jika kamu malu, aku akan melakukannya sendiri. Kunde menyimpul tangannya, dan segel perak itu terus berubah. Paus berkata, Senior Kunde, sekarang 18 lapisan neraka, tidak lagi menekan batu iblis, dan telah diganti dengan sepotong tulang suci. Saya telah mencobanya dan saya tidak bisa membuka semua lapisan neraka sesuka hati. Tidak apa-apa, aku mengerti semua ini.
Lantai neraka ke-18 sekarang hanya bisa dimasuki tetapi tidak keluar. Tidak ada masalah menyegel mereka. Kamu bajingan tua yang cabul benar-benar ingin menyegelku. Zijin Shenlong mulai memarahi. Yinlong Jiasili memohon, ayah tidak menginginkannya. Tiran tua itu diam, tangannya terus-menerus dicetak, dan segel Taoisme berkumpul di udara, dan sebuah lubang hitam muncul di depan Chenan. Kunde, aku tidak punya permusuhan denganmu di masa lalu, tidak ada keluhan dalam beberapa hari terakhir, mengapa kamu ingin menyegel kita? Chen Nan berteriak marah, apakah itu hanya karena Zijin Shenlong? Bahkan jika itu menyinggungmu, itu tidak akan begitu. Kunde hanya mendengus dingin, tangannya masih diikat. Lubang gelap lebih jelas, seperti mulut raksasa. Bajingan tua, kau dan aku tidak ada habisnya. Kadal tua sialan, tidakkah kau ingin tamengmu rusak, berani menyegelku, aku hancurkan. Zijin Shenlong benar-benar bersalah sekarang. Tuan Bapak cepatlah, tolong beri mereka hukuman lain. Yinlong Jiasili juga cemas dan terus-menerus memohon. Beri aku neraka di lantai 12. Kunde berteriak, dan suara gemuruh yang menjalar keluar dari tanah. Lubang hitam gelap yang gelap dengan cepat mengembang. Di atas langit, tidak jauh dari naga emas berkepala 3 ciaras, dewa kera berkepala 6, dan dewa pejuang Zaris, mereka saling melirik dengan cepat dan berteriak, lakukan. 3 tokoh, seperti 3 meteor, menyerang Tyrannosaurus lama, dan seketika menghancurkan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Haha, aku tahu kamu tidak menyerah, dan kamu harus membuat keributan. Kunde tertawa dan berkata, neraka lantai 18 penindasan tulang suci benar-benar tidak sama seperti sebelumnya. Sekarang hanya meminjam milikmu, gunakan itu untuk menyelamatkan saya banyak kekuatan. Petik 2. Tangan Laolong memegang Fain yang aneh, dan kekuatan bergelombang yang datang dari 3 arah dilarikan ke terowongan lubang hitam olehnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, Chen Nan mereka telah dikirim ke lubang Senran. Bajingan sialan, aku sekarang bersumpah untuk memberikan cucumu yang murah. Kau menungguku, Jasli, kau tidak diizinkan menikahi seseorang, aku akan kembali untuk menikah denganmu. Kadal tua bajingan, tunggu aku, bersiap untuk memegang cucu. Petik 2. Gengsi Kunde adalah satu-satunya cara untuk memamerkan kekuatan kontemporer yang tiada taraf, dan menunjukkan kekuatan tiran. Tapi sekarang, beberapa kata naga bajingan tiba-tiba membuatnya guntur hebat, dan asap putih disemprotkan keluar dari lubang hidung, dan hampir meledak paru-parunya. Tapi, sementara kilatan segel Prancisnya menyala, lubang yang gelap dan sensasional secara bertahap menutup di udara, dan Zijin Shenlong dan Chenan disegel ke dalam lapisan neraka ke-18.